Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, itu setan selalu memburu kita. Setiap kita sungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dalam kalbu kita, faka'annahu yanbutu fihi ala launil akhar. Kadang riya itu muncul dengan warna yang lain. Kata sebagian para ahli ma'rifat, barang siapa yang menginginkan, mencintai, menyukai, memamerkan amalnya di hadapan manusia, bahwa mura'in, maka dia termasuk orang riya. Riya itu dirajamkan oleh setan ketika diri kita tidak tahu. Ketika diri kita tidak sadar akan kehadiran Allah. Riya ini bisa muncul ketika kita beribadah berjamaah ataupun sendiri. Makanya hati-hati dengan apa namanya riya. Pentingnya kita membaca ta'awudz sebelum kita melakukan aktivitas. Apalagi yang hubungannya dengan apa? Dengan ibadah. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, itu setan selalu memburu kita. Kapan nih kesempatan si panah itu bisa diluncurkan pada hati manusia? Itu setan tahu. Dan riya ini bukan hinggap pada hanya pada orang bodoh saja. Pada orang alim pun riya ini bisa apa? Bisa muncul. Bisa terjadi. Setiap ilmu bertambah, itu Allah akan menguji kita dengan apa? Dengan riya. Makanya hati-hati. Kalau kita sudah tahu satu teori, lalu nambah satu teori, itu hati-hati. Dijaga hatinya. Jangan sampai muncul yang namanya riya. Qala ba'dul arifin, kata sebagian para ahli ma'rifat, azza syai'un fid dunya al-ikhlas. Hal yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas. Hal yang paling berat bagi manusia. Wa kami jitahada isqatiriya an qalbiyyin faka'annahu yanbutu fihi 'ala launil akhar. Setiap kita sungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dalam kalbu kita, faka'annahu yanbutu fihi 'ala launil akhar. Kadang riya itu muncul dengan warna yang lain. Setan itu nafsu kita diganggu ketika kita mau sholat. Dari mulai sebelum sholat sampai akhir sholat, itu selalu ada apa? Selalu ada godaan-godaan. Pertama, baru masuk adzan. Ya, baru masuk adzan. Tiba-tiba ditiupkan kita jambaring riya itu. Cepat adzan, mumpung belum ada yang azan. Cepat datang duluan ke tempat sholat, mumpung orang lain belum datang. Ini kan lumayan disebut anak soleh. Misalnya kita kuat tuh dengan kayak begitu. Kuat. Pas mau masuk takbir, digoda lagi tuh. Tinggali di tukang. Ayo jelma anu resepun kamane. Sing tegep nang tungna, sing bener nang tungna, sing lekoh takbirna. Yang mana malah dijauhan di kusai telah bener sholatna. Kuat misalnya didinya. Beres sholat diganggu. Tingali batur tunu tesarolat. Bauna raka genapi kadiu, bauna. Orang makan ente mah Masya Allah, ahli surga. Jadi selalu bilaunil akhar, dengan warna yang lain. Redaksinya apa? Faka'annahu yanbutu fi ala launil akhar. Ini kata para ahli ma'rifah. Makanya hati-hati jaga diri kita masing-masing. Oke. Kaum arifin itu yang ditanamkan dalam hatinya adalah dia selalu mencari kehormatan di hadapan Allah, bukan mencari kehormatan di hadapan manusia. Kenapa? Karena dia yakin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sebanyak apapun manusia memuji dirinya, itu tidak akan bisa memuliakan dia. Bahkan sebanyak apapun manusia menghujat dirinya, tidak akan menjatuhkan dia. Makanya harus dipegang itu,
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini masuk ke dalam kategori doa supaya kita nggak riya. Ngapain kita dapat pujian orang lain? Ngapain juga kita malu dengan hinaan orang lain? Pegang prinsip itu. Itulah yang dipegang oleh para kaum ma'arifat, para ahli arifin. Makanya dia kalau ibadah mau di depan orang ataupun tidak di depan orang, kondisinya sama aja. Bahkan kalau di orang banyak, kondisi para kaum ahli ma'rifat itu dianggap orang lain itu nggak ada. Yang ada hanya dirinya dengan Allah. Bahkan yang ada hanya Allah saja. Itulah prinsipnya para kaum ahli ma'rifat. Makanya kalau kita sudah diangkat jadi orang yang sudah mengenal Allah, bahkan sudah diberi kekhususan oleh Allah, itu hati-hati. Jangan suka memperlihatkan kekhususan kita pada Allah. Di bait selanjutnya. Keinginan agar orang lain mengetahui kekhususanmu adalah bukti ketidakbenaranmu dalam berhamba kepada Allah. Kata Ibnu Athaillah, ketika ada orang yang menginginkan kekhususannya diketahui oleh orang lain, maka sebetulnya dia adalah orang yang tidak benar. Karena apa? Ibnu Athaillah mengingatkan lagi pada kita, tidak ada yang mampu kita kerjakan. Tidak ada yang bisa kita gerakan. Yang menggerakkan, yang memampukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul arifin, man ahabba yatali an-nasa ala amalihi fa huwa mura'in, wa man ahabba yatali an-nasa ala halihi fa huwa kadzdzab. Kata sebagian para ahli ma'rifat, barang siapa yang menginginkan, mencintai, menyukai, memamerkan amalnya di hadapan manusia, fa huwa mura'in, maka dia termasuk orang riya. Wa man ahabba yatali an-nasa ala halihi fa huwa kadzdzab. Barang siapa yang ingin mendapatkan pengakuan tentang kehebatannya di hadapan manusia, maka sesungguhnya fa huwa kadzdzab, dia termasuk orang yang bohong. Kenapa disebut orang yang bohong? Ya sesungguhnya kan bukan dia yang mengerjakan segala sesuatunya. Kita nggak punya kemampuan untuk mengerjakan apapun. Hatta dalam urusan maksiat pun sebetulnya kan bukan kemampuan kita. Semua yang terjadi di alam dunia ini, apa dalam Al-Qurannya? Allah yang mengerjakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi, sekali lagi, hati-hati ketika Allah sudah memberikan pada diri seseorang tentang kekhususan, maka jangan dipamerkan kekhususannya. Misalnya Allah memberikan kemampuan kita mampu membaca, rajin membaca. Jangan pamer. Baca di harupun jelema. Iya. Supaya apa? Imang supaya orang lain nyontok. Tapi dalam hatinya supaya disebut apa? Kutu buku. Ngaranna kutu, sok sanajan kutu buku, angger bae. Atau dia sedekah, dia mengenyalkan aktivitas, atau misalnya berpakaian pun sama. Boleh nggak pakai minyak wangi? Dianjurkan oleh Nabi. Karena Nabi sendiri menyukai wangian, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu biasanya munculnya riya. Perempuan boleh nggak pakai baju bagus? Wajib. Kita laki-laki boleh nggak pakai baju bagus? Wajib. Pakai baju mahal? Wajib. Dengan niat apa? Syukur sama Allah. Makanya beli baju, beli pakaian itu jangan yang murah-murah kalau punya duit ya. Kalau nggak punya duit mah ya wayah tuh. Kalau mampu untuk membeli baju yang bagus, kendaraan yang bagus, belilah. Orang itu rezekinya Allah. Tapi setelah kita melakukan perhitungan pada sedekah juga. Yang pelit ke awak sorangan. Duit boga, daharna jeung gepuk deui. Gep kurupuk. Awak meni hampang, padahal dia mampu untuk membeli minimal karedok gitu lah. Minimal dia membeli lauk asin atuh, padahal mampu tong sok koret ke awak sorangan. Lamun geus koret ke awak sorangan, komo ke awak batur. Sing mewah hirup mah lamun boga.
Namun teboga wayah tum wayah nah kudu qanaah ai qanaah teh naon narima make anu dirizkian ku Allah saayana anu dibere ku Allah non hesena harus bisa membedakan antara bersyukur dengan israf. Kalau israf itu berlebihan tidak memperhitungkan kantongnya. Terus apal di kantong tengan ayah 50.000. Dol ini kamekdi. Anu hargana 80.000, 20.000 nak ninjem euy. Eta israf nu kitu berlebih-lebihan. Sekira-kira teu mampu mah nya sakitu bae. Berhutang boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau berhutang dengan niat tidak mau bayar atau israf. Ya. Hayang boga modal usaha. Ini nanti nih buat bekal kalian nih. Kita punya rumah, bisa digadein kemana? Ke bank. Ketika di RAB, usaha kita cukup berapa? Dengan modal 100 juta misalnya. Rumah kita nilainya 400 juta. Jelma nu israf mah ya dengekeun. Modal teh ngan ukur butuh 100 juta. Kabeh itu. Modal segala macamna, tempatna 100 juta. Tiba-tiba ditawaran ku bank. Pak, boga bapak iya rumah apreselna bisa nepi ka 400 juta. Lamun jelma israf diambil tuh 400 jutanya. Padahal dia butuhnya cuma 100 sama rukna. Nyokot 400 juta, anu tilur senjatuna hibah. Kan kudu dibayar eta teh. Sedangkan kan perhitungannya kan ukur 100 juta. Yang 100 jutanya itu yang bisa dibayar. 300 jutanya bayar di mana? Makanya hati-hati, jangan berlebih-lebih. Kita butuhnya segitu dalam urusan hutang piutang. Ya sudah segitu aja. Gadekeun motor. Pada akhirnya naon? Motorna eueuh, imahna eueuh, segala macam eueuh. Hati-hati, ya, hati-hati. Berlebih-lebihan itu adalah perbuatan siapa? Perbuatan syaitan. Dalam Al-Qur'annya, wala tusyrifu. Jangan engkau berlebih-lebihan. Karena apapun yang lebih-lebihan itu nggak baik. Jadi kembali lagi, hati-hati ketika Allah sudah memberikan kekhususian pada kita, mampu ini, mampu itu, jangan sekali-kali ada pamer dalam hati kita. Manusia itu nggak bisa memberikan kehormatan. Manusia pun tidak bisa memberikan kehinaan. Yang bisa mengangkat derajat manusia, yang bisa menghinakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala.